warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang pengawasan dan pengendalian dalam manajemen pendidikan. Saya Vina Nabila Anmila NIM 005 dan teman saya Irda Laili NIM 016. Untuk pembahasan pertama tentang pengertian pengawasan. Pengawasan adalah sebagai proses memonitor aktivitas-aktivitas untuk mengetahui apakah individu-individu telah memperoleh dan memanfaatkan sumber-sumber secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan dan memberikan koreksi bila tidak tercapai tujuannya. Untuk pengertian pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Untuk perbedaan pengawasan dan pengendalian terdapat pada wewenang dari pengembangan kedua istilah tersebut. Pengendalian memiliki wewenang turun tangan yang tidak dimiliki oleh pengawas. Pengawas hanya sebatas memberi saran, untuk tindak lanjutnya dilakukan oleh pengendali. Selanjutnya, tahapan-tahapan pengawasan dan pengendalian. Yang pertama, untuk tahapan pengawasan, menetapkan standar-standar pelaksanaan. Yang kedua, pengukuran hasil atau pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, menentukan deviasi. Selanjutnya, tahapan-tahapan pengendalian. Tahapan pengendalian ada 4. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, meneruskan daripada rencana yang dilakukan pada awal tersebut. Untuk yang ketiga, memeriksa apakah semua tahapan yang pertama dan kedua sudah terlaksana dengan baik atau belum. Untuk yang keempat, tindakan. Ini bertindak lanjutan dari tahapan pertama sampai yang ketiga. Saya Irda Laili Nur Latifah NIM 016 akan melanjutkan jenis-jenis pengawasan dan pengendalian serta fungsi pengawasan dan pengendalian. Yang pertama, jenis pengawasan. Pengawasan itu ada pengawasan intern dan ekstern, pengawasan langsung oleh atasan dan ekstern pengawasan lain dari luar instansi. Kemudian pengawasan preventif dan represif. Pengawasan ini pengawasan sebelum kegiatan dan pengawasan setelah kegiatan. Kemudian pengawas aktif, dekat, dan pasif. Pelaksanaannya itu di tempat yang aktif, sedangkan yang pasif itu pelaksanaannya menggunakan pengujian bukti-bukti. Yang keempat, pengawasan kebenaran formil dan kebenaran material. Kemudian jenis-jenis pengendalian. Pengendalian pratindak, pre-action control, ini tindakan diambil sumber daya manusia, bahan, dan keuangan. Pengendalian kemudi atau pengawasan umpan, string control atau forward control. Pengendalian ini efektif bila pemimpin pada waktu yang tepat dan memperoleh informasi yang akurat. Kemudian pengendalian secara sekring atau pengendalian ya atau tidak, sekring or yes no control. Metode sangat luas digunakan, juga bisa melakukan pengendalian ganda, pengendalian purnakarya atau post action control, digunakan karena adanya penyimpangan arah. Kemudian fungsi-fungsi pengawas dan pengendalian. Fungsi pengawas: menghindari terjadinya penyimpangan program, meningkatkan kualitas kerja, memperoleh umpan balik atau feedback, menjaga secara mendidik, mengukur seberapa jauh pencapaian program pengendalian. Kemudian fungsi pengendalian adalah akhir fungsi tersebut dilakukan untuk mengkonfirmasi. Terus fungsi meluas, controlling ya. Fungsi meluas dilakukan oleh masyarakat
untuk selalu melihat ke depan, terus mengkontrol. Prosesnya dinamis. Kontrol terkait perencanaan. Perencanaan adalah pengendalian dan mengontrol perencanaan agar berhasil. Jadi harus ada perencanaan dahulu agar fungsi pengendalian ini bisa digunakan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.